Oke, selamat pagi buat sahabat-sahabatku semuanya yang lagi beraktivitas. Semoga selalu diberi kelancaran, dan yang lagi menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Oke, berjumpa lagi di channel aku, channel yang selalu setia memberikan informasi dan tutorial seputar gadget. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perbandingan antara Oppo A53 dengan Oppo A16. Buat sahabat-sahabatku semuanya, lebih bagus mana dan lebih worth it mana antara kedua smartphone ini. Seperti biasa, di sini akan aku bahas, yaitu yang pertama, spesifikasi yang dibawa di kedua smartphone ini seperti apa, dari mulai Oppo A53 ataupun Oppo A16 ini. Yang kedua, yaitu akan aku tes untuk kamera depan dan kamera belakang yang dimiliki di kedua smartphone ini. Menurut sahabat-sahabatku semuanya, lebih bagus mana kamera yang dimiliki di Oppo A53 ataupun Oppo A16 ini. Yang ketiga, yaitu akan aku tes kecepatan internet di sebuah aplikasi Google, mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus antara kedua smartphone tersebut. Oke, sebelum aku lanjutkan, buat sahabat-sahabatku semuanya, bisa terus support dan dukung channel aku supaya channel aku bisa terus berkembang dan aku bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten yang pastinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari desain. Desain kedua smartphone ini sama-sama memiliki desain yang terbuat dari material plastik polikarbonat. Dari bodi belakangnya sendiri, sahabat-sahabat bisa melihatnya. Kedua smartphone ini sama-sama memiliki desain plastik polikarbonat. Kurang lebihnya seperti ini. Kelemahannya sendiri, ketika kita pegang menggunakan jari kita akan membekas di sebuah bodi belakang yang dimiliki di kedua smartphone ini. Untuk modul kameranya sendiri, aku lebih suka di Oppo A16 ini. Modul kameranya sendiri yang model terbaru dibanding Oppo A53. Sama-sama memiliki triple kamera dan dilengkapi dengan LED flash. Untuk sidik jarinya sendiri di kedua ponsel ini cukup berbeda untuk letaknya. Di Oppo A53 ini sidik jarinya diletakkan di bodi belakang ponsel, sedangkan Oppo A16 ini diletakkan di samping bodi ponsel bersamaan dengan tombol power. Jadi sahabat-sahabat bisa memegang sambil menekan tombol power untuk membuka sidik jarinya. Sedangkan di Oppo A53 sahabat-sahabat harus meletakkan jarinya seperti ini untuk membuka ponsel tersebut. Untuk sidik jarinya sendiri, kedua ponsel ini sama-sama akurat dan sama-sama cepat. Aku sangat suka sekali yang dimiliki sidik jari di kedua smartphone ini. Untuk bentang layarnya sendiri di kedua ponsel ini sama-sama memiliki bentang layar kurang lebih 6,5 inch dengan 720 x 1600 pixel HD+ dengan teknologi IPS LED. Di Oppo A53 ini sudah mendukung refresh rate 90Hz, sedangkan di Oppo A16 ini mendukung refresh rate 60Hz. Jadi untuk refresh rate-nya sendiri lebih tinggi di Oppo A53. Untuk RAM-nya sendiri di kedua smartphone ini cukup berbeda. Di Oppo A53 ini memiliki RAM sebesar 4GB serta internal storage-nya sebesar 64GB. Sedangkan di Oppo A16 ini memiliki RAM yang lebih kecil, yaitu 3GB serta internal storage-nya sebesar 32GB. Selebihnya sahabat-sahabat bisa melihatnya terlebih dahulu untuk tentang ponselnya. Oke, kita lanjut lagi untuk chipsetnya sendiri. Di kedua smartphone ini cukup berbeda. Chipset yang dimiliki di Oppo A53 ini memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 460 octa-core. GPU yang dibawa yaitu GPU Adreno 610. Diklaim sudah mampu untuk bermain game yang kita mainkan. Sedangkan di Oppo A16 ini memiliki chipset MediaTek Helio G35 octa-core. GPU yang dibawa yaitu AMD GE8320, sudah mampu buat main game. Jadi kedua smartphone ini sama-sama sudah bisa diajak untuk bermain game ringan yang kita mainkan. Untuk baterainya sendiri aku sangat suka sekali. Kedua smartphone ini sama-sama memiliki baterai yang sangat besar, yaitu kurang lebih 5000 mAh.
di Oppo A53 ataupun Oppo A16 ini. Diklaim bisa bertahan seharian penuh ketika kita buat aktivitas seperti berselancar di sosial media ataupun bermain game. Jadi untuk kapasitas baterai yang dimiliki di kedua smartphone ini bisa diklaim bertahan hingga 1 harian penuh. Oke, untuk fitur-fitur lainnya sendiri sama-sama memiliki lubang USB Type-C, lubang jack audio 3,5 mm, lubang speaker yang diletakkan di bawah, dan lubang mikrofon. Letaknya juga sama semuanya, tidak ada perbedaan antara kedua smartphone ini. Untuk main gamenya sendiri di kedua smartphone ini sama-sama bisa memainkan game seperti game-game ringan seperti Clash of Clans, Mobile Legends, Arena of Valor, PUBG Mobile ataupun Free Fire dengan lancar dan minim lag. Oke, kurang lebihnya spesifikasi yang dibawa di kedua smartphone ini sudah aku katakan tadi. Kita bahas lagi untuk tes kamera. Kita bahas untuk revolusi kamera yang dimiliki di Oppo A53 ini. Oppo A53 ini memiliki kamera belakang yaitu triple kamera, kamera utama yaitu 13 megapiksel sebagai wide, kamera kedua yaitu 2 megapiksel sebagai makro, dan kamera yang ketiga yaitu 2 megapiksel sebagai depth sensor. Bisa merekam hingga 1080p 30 fps. Oke, kita lanjut di Oppo A16. Oppo A16 ini memiliki kamera juga triple kamera. Kamera utamanya yaitu 13 megapiksel sebagai wide, 2 megapiksel lagi sebagai mono, dan 2 megapiksel lagi sebagai makro. Dan sudah mampu merekam video hingga 1080p 30 fps. Kurang lebihnya untuk kamera utamanya sama seperti Oppo A53. Untuk kamera depannya sendiri lebih besar di Oppo A53, yaitu revolusinya sendiri mencapai 16 megapiksel dan sudah mampu merekam video hingga 1080p. Sedangkan di Oppo A16 ini hanya sebatas 8 megapiksel dan bisa mampu merekam video hingga 1080p 30 fps. Jadi untuk ukuran revolusinya sendiri aku lebih suka di Oppo A53. Revolusinya lebih besar dan lebih dijagokan ketimbang Oppo A16. Dan untuk modul kameranya sendiri, di kamera depannya sendiri aku juga lebih suka di Oppo A53 dengan kamera dalam layar yang diletakkan di atas pojok kiri ponsel tersebut. Sedangkan di ponsel Oppo A16 ini masih water drop. Oke, langsung saja kita tes untuk kameranya. Kamera utama kita tes mulai dari Oppo A53. Sahabat-sahabat bisa menilai hasil jepretan yang dibawa ataupun yang dimiliki di ponsel Oppo A53 ini seperti berikut. Kita lanjut di Oppo A16. Untuk hasil fotonya sendiri, sahabat-sahabat bisa menilainya lebih bagus mana antara Oppo A53 ataupun Oppo A16. Sahabat-sahabat bisa melihatnya terlebih dahulu. Di bawah ada Oppo A53 dan di atas ada Oppo A16. Untuk hasil kameranya sendiri sama-sama memiliki 13 megapiksel. Hasilnya sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri. Untuk segi warnanya aku lebih suka di Oppo A53. Dan untuk kontrasnya sendiri di Oppo A16 ini agak kekuningan dibanding Oppo A16. Maksudku, di Oppo A16 ini hasilnya agak kekuningan dibanding Oppo A53 ini yang warnanya lebih cemerlang dan lebih natural. Kalau aku sendiri lebih suka di Oppo A53 ini untuk hasil jepretan kamera belakang yang dimilikinya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut lagi untuk kamera depannya sendiri. Sahabat-sahabat bisa menilai kamera depan yang dihasilkan di kita jepret di Oppo A16 terlebih dahulu. Kita lanjut lagi di Oppo A53. Untuk hasilnya sendiri sahabat bisa
menilainya. Dengan resolusi yang lebih besar tentunya lebih bagus dibanding resolusi yang lebih rendah. Di Oppo A53 ini lebih bagus dibanding Oppo A16 karena untuk resolusinya sendiri lebih besar, yaitu 16 megapiksel, dibanding Oppo A16 ini hanya sebatas 8 megapiksel. Untuk segi warnanya sendiri aku lebih suka di Oppo A53. Warna lebih natural, lebih oke dibanding Oppo A16 ini. Warna yang dihasilkan agak kekuningan. Oke, untuk hasilnya sendiri, hasil kamera lebih bagus di Oppo A53 dibanding Oppo A16. Dari mulai kamera belakang dan kamera depan aku lebih suka di Oppo A53. Oke, kita lanjut lagi untuk tes kecepatan internet di aplikasi Google. Sahabat-sahabat bisa melihatnya untuk kecepatan internet sendiri lebih cepat di Oppo A53 ini dibanding Oppo A16. Kita ketik detik.com, lebih cepat mana? Oke, lebih cepat di Oppo A53 dibanding Oppo A16 ini. Kita scroll ke bawah ke atas, sama-sama smooth dan sama-sama lancar, tidak ada lag ataupun tersendat-sendat. Kita buka lagi. Oke, lebih cepat di Oppo A53. Aku lebih suka di Oppo A53 karena untuk chipnya sendiri ataupun untuk koneksi internet sendiri lebih bagus ketimbang Oppo A16 ini. Oke, kurang lebihnya seperti yang sudah aku katakan tadi. Oke, gimana menurut sahabat-sahabatku semuanya? Lebih bagus mana dan lebih worth it mana di kedua smartphone ini? Untuk kesimpulannya sendiri, dengan harga yang cukup terjangkau, sahabat-sahabat bisa memilih antara Oppo A53 ataupun Oppo A16 ini dengan spesifikasi yang sudah aku bilang tadi. Kalau aku sendiri, kedua smartphone ini sama-sama bagus di sisi baterai, sisi kamera, dan di sisi lainnya. Kalau aku sendiri direkomendasikan lebih unggul sedikit di Oppo A53 ini di sisi kamera ataupun di sisi berselancar di sosial media. Lebih cepat di Oppo A53 dibanding Oppo A16 ini. Kalau sahabat-sahabat memilih yang ponsel kekinian, maka aku sarankan lebih memilih di Oppo A16 karena untuk modelnya sendiri lebih terbaru, lebih bagus untuk modul kamera, dan letak sidik jarinya ataupun fingerprint sudah yang terbaru di samping bodi. Ketimbang Oppo A53 ini masih diletakkan di belakang bodi ponsel. Terkesan lebih kekinian di Oppo A16 dibanding Oppo A53 ini. Untuk kekurangannya sendiri, kedua smartphone ini sama-sama memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, resolusi layar hanya sebatas HD+, belum Full HD. Jadi untuk ketajaman warna kurang tajam. Yang kedua yaitu chipset yang dimiliki kedua smartphone ini kurang maksimal ketika kita buat main game seperti PUBG Mobile. Pasti ada lag-lag yang terjadi ataupun bug-bug yang terjadi di kedua smartphone ini. Walaupun di Qualcomm Snapdragon 460 yang dimiliki di Oppo A53 ataupun chipset MediaTek Helio G35 yang dimiliki di Oppo A16 ini, pasti terjadi lag ataupun bug ketika kita memainkan game seperti PUBG Mobile. Untuk kelebihannya sendiri di kedua smartphone ini sama-sama memiliki baterai yang sangat besar, yaitu 5000 mAh. Bisa diklaim bertahan seharian penuh ketika sahabat-sahabat gunakan untuk aktivitas berselancar sosial media ataupun bermain game. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Spesifikasi udah aku bahas, tes kamera udah aku bahas, tes kecepatan internet sudah aku bahas. Dan terima kasih buat sahabat-sahabatku semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tak lupa terus support dan dukung channel aku supaya channel aku bisa terus berkembang dan aku bisa membuat konten-konten yang pastinya bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa